Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Arso. Pada konten kali ini saya akan berbagi sharing buat teman sekalian, yaitu tentang YouTuber pemula ya. Atau bukan YouTuber pemula kalau menurut saya pribadi. Belum memulai nge-YouTube tapi udah bingung ya, udah bingung duluan tapi suka dengan motivasi-motivasi yang biasanya YouTuber lakukan ya teman sekalian. Banyak YouTuber itu yang berbagi share tentang penghasilan YouTube tuh segini loh, banyak sekali. Dan saya beberapa kali sih nge-share penghasilan saya nge-share tentang keberhasilan beberapa YouTuber yang belajar sama saya. Nah, banyak orang-orang pemula, orang-orang baru yang belum tahu kok bisa ya dapat penghasilan dari YouTube, yang orang-orang baru ngerti gitu. Nah, tapi dia taunya, itu YouTuber sukses, tapi nggak tahu, bingung mau ngapain. Nah, di sini saya mau coba sharing sedikit buat teman sekalian yang baru pertama kali ngelihat screenshot penghasilan dari YouTube, menjadi seorang YouTuber yang sukses dan dia pengen ikutan. Nah, teman-teman tuh pengen ikutan. Gimana sih cara belajarnya? Gimana sih cara memulainya? Nah, ini saya berikan tips ya buat teman sekalian. Dulu pada saat saya pertama kali nge-YouTube teman sekalian, kalau teman-teman tahu, itu saya itu nggak diajarin oleh orang lain ya, YouTuber-YouTuber yang sukses, saya nggak belajar sama mereka. Nah, metode belajar saya pada waktu itu teman sekalian, metode belajar saya sama persis pada saat saya belajar tentang blogger atau membuat sebuah website. Jadi saya tuh belajarnya itu lewat Beranda Google. Nah, kalau Beranda Google itu otomatis saya belajar tentang blogger ya, karena untuk website adalah targetnya di Beranda Google. Nah, untuk YouTube itu sendiri teman sekalian, saya itu belajarnya ya di media YouTube. Nah, saya nggak belajar sama orang, tapi saya belajar di media YouTube. Saya ketikkan sebuah kata kunci, cara menjadi YouTuber, cara membuat channel YouTube. Saya ketikkan kata kunci dan saya menemukan beberapa channel YouTube yang benar-benar menyajikan konten tutorial-tutorial YouTube yang benar-benar benar-benar lengkap teman sekalian. Contohnya nih seperti Bang DJC, habis itu Karnia Adina ya. Itu dua channel YouTube besar yang pertama kali saya lihat pada saat saya belajar YouTube. Nah, pertama saya membuat video-video YouTube itu lucu sekali teman sekalian. Saya itu sembarang aja, pokoknya asal bikin konten, mungkin nyanyi, entah saya tiba-tiba ngomongin tentang blogger gitu ya. Karena saya nggak tahu, nih supaya penonton saya banyak itu saya nggak tahu. Nah, dari belajar itulah saya sering nonton video-video mereka, baru saya mengerti, oh cara membuat channel YouTube tuh seperti ini. Nah, video saya dulu tuh view-nya kecil sekali teman sekalian. Bahkan saya nggak tahu menargetkan untuk pembuatan judul, thumbnail, teks seperti itu, nggak, bahasa-bahasa itu saya nggak ngerti. Setelah saya belajar, saya sering nonton, baru saya mengerti, baru saya praktekkan. Nah, teman sekalian, pada saat pertama kali ingin nge-YouTube, kalau seumpamanya ada orang lain atau teman sobat kalian itu punya temen yang bisa nge-YouTube, datang aja ke rumahnya belajar. Contohnya nih pribadi sama saya ya. Teman-teman ini orang Samarinda, orang Pelaran, orang Bukuan atau sekitarnya, orang Tenggarong. Kalau mau datang ke rumah, datang aja. Pasti saya ajarin. Tapi kalau di luar Kalimantan, kejauhan ya, teman-teman kalau kesini saya nggak buka les privat secara offline ya. Buka les privat secara offline itu dalam artian gini, saya menerima nginap gitu, seperti ada YouTuber besar ya, YouTuber besar yang ngajarin datang bangsa apa ya, pokoknya yang dia membuat sebuah kampung YouTuber. Nah, di situ dia kan ngundang nih entah 10-20 orang ke rumahnya nginap belajar 4 hari. Saya nggak buka seperti itu. Tapi kalau teman-teman datang ke rumah pasti saya ajarin. Teman-teman bolehlah nginap di di hotel mana, habis itu datang ke rumah mau belajar. Tapi mungkin waktu saya terbatas ya, teman-teman harus janjian sama saya dulu. Nah, di sini itu kalau mau belajar sama saya atau teman-teman punya orang yang bisa nge-YouTube di daerah teman-teman, datangin aja. Mas, saya mau belajar nge-YouTube, ajarin dong gimana sih caranya membuat channel YouTube, gimana sih caranya ngedit seperti itu. Jangan malu-malu. Tapi kalau teman sekalian malu dan mereka punya tarif, teman-teman nggak punya uang, teman sobat kalian, saran saya adalah belajar di media YouTube itu sendiri. Ketikkan aja sebuah kata kunci, banyak kok tutorial tentang YouTube. Contohnya nih, teman-teman bisa belajar di channel YouTube saya ini. Belajar aja mulai cara membuat YouTube, habis itu gimana cara optimasinya, sampai daftar AdSense, gimana sih caranya menghasilkan uang. Nah, buat YouTuber pemula yang baru mulai nge-YouTube, gitu tips menurut saya pribadi teman sekalian. Itu adalah beberapa tips yang saya lakukan pada saat saya pertama nge-YouTube. Nah, sampai besar saat ini pun saya tuh masih belajar. Saya tuh masih cari tahu gimana sih cara nge-YouTube yang bener tuh seperti apa. Gimana sih cara optimasinya supaya mengalahkan atau menaklukkan algoritma YouTube, supaya video-video kita direkomendasikan pihak YouTube itu sendiri. Jadi buat para YouTuber yang baru memulai YouTube, oke, langsung aja ketikkan kata kunci di beranda YouTube. Nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali tutorial tentang YouTuber. Nah, kalau di sana menawarkan nih jasa 1000 subscriber, nih jasa 4000 jam tayang supaya cepat dimonetis, supaya dapat menghasilkan uang dari YouTube lebih cepat. Nah, itu hati-hati. Kalau caranya atau jasanya itu menggunakan sebuah panel, itu saran saya jangan.
Tapi kalau jasanya itu secara manual itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi teman sekalian, lebih baik teman-teman itu membangun channel YouTube-nya itu bertahap, pelan-pelan tapi pasti, seperti itu teman sekalian. Oke, itu saja sharing saya. Jadi buat para YouTuber pemula yang belum memulai YouTube, tetap semangat. Saya yakin teman-teman kalau ada kemauan, teman-teman belajar, teman-teman pasti bisa. Buatlah konten-konten yang teman-teman sekalian sukai. Contohnya nih hobi, atau teman-teman suka masak, atau teman-teman tuh suka mancing. Nah, gunakan itu aja, nggak usah yang lain, nggak usah pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan kita bikin konten, kita bikin. Nanti teman-teman ngerasa terpaksa. Karena apa? Kalau seumpamanya kita ngerasa terpaksa, kita melakukannya itu karena ingin dapat uang, giliran nggak dapat uang, kecewa, dan teman-teman bisa mundur seperti itu. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini buat YouTuber pemula, buat teman-teman yang baru memulai YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.